Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Ustadz Ivan mencoba akan mengisi Ramadan Motivation on Air ini dengan tema 5 keutamaan membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Memperbanyak amal ibadah pada bulan suci Ramadan adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh kita umat muslim di seluruh dunia. Apalagi pada bulan suci Ramadan, amalan yang kita kerjakan akan dilipat gandakan, tidak seperti pada bulan-bulan lainnya. Salah satu amalan yang banyak dikerjakan adalah tadarus Al-Quran. Rasulullah mengatakan, mereka yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan berlipat ganda. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan menjadi 10 kalinya. Membaca Al-Quran pun semakin bertambah apabila mampu membaca 100 ayat. Sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, siapa yang membaca 100 ayat pada satu malam, dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Hadis tersebut menunjukkan betapa besarnya keutamaan membaca Al-Quran, apalagi pada bulan suci Ramadan. Ayo, anak-anakku dan siapapun yang menonton video ini, kita berlomba-lomba meraih pahala pada bulan suci Ramadan dengan hal yang kecil ataupun hal yang besar. Di sini 5 keutamaan membaca Al-Quran pada bulan suci Ramadan. Yang pertama, pahala berlipat. Seorang yang rutin membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang terhormat, dan yang membaca Al-Quran sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah obat penyakit hati dan fisik. Membaca Al-Quran dapat menjadi obat bagi penyakit hati dan fisik. Cara yang sering dilakukan mengobati diri adalah dengan melakukan ruqyah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Isra ayat ke-82. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan membaca petunjuk Allah Al-Quran. Ingatlah, hanya dengan membaca petunjuk Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat ke-28. Yang ketiga, rumah menjadi bercahaya. Dengan rutin membaca Al-Quran di rumah, maka rumah tersebut lebih bercahaya. Tak hanya itu, rumah yang senantiasa dibacakan Al-Quran akan terasa lebih tenang dan damai. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Bahkan Imam An-Nawawi berkata, dalam hadis ini terdapat anjuran untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
termasuk membaca Al-Quran dan zikir-zikir lainnya di rumah, dan hendaknya rumah jangan dikosongkan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat At-Tirmizi juga terdapat sebuah hadis yang berbunyi, sesungguhnya setan tidak akan masuk ke rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Yang keempat, dilindungi dari godaan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Fatir ayat ke-6. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan, dengan tidak pernah mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surat Al-Baqarah. Dan yang terakhir, memberikan syafaat di akhirat kelak. Dengan membaca Al-Quran akan mendatangkan kemuliaan bagi orang yang rutin membaca dan mengamalkannya. Tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat kelak. Al-Quran dapat menjadi syafaat atau penolong. Seperti hadis sahih yang mengatakan, bacalah bait Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tersebut, nantinya Al-Quran akan datang dan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia yang rajin membacanya. Dengan kesaksian inilah, Al-Quran akan membantu seseorang dengan memberikan kemuliaan di akhirat kelak. Ayo, anak-anakku sekalian, mari kita gencar, apalagi puasa sudah setengah bulan, jadi tinggal sebentar lagi puasa akan berakhir, dan kita tidak tahu akan dipertemukan lagi dengan puasa di tahun berikutnya. Maka pada bulan ini, bulan suci Ramadan ini, kita maksimalkan untuk menggapai pahala di bulan suci Ramadan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.